yang selalu menyertai setiap langkah kaki kita, yang selalu ada bagi kita. Hari pagi hari ini kita datang memuji dan menyembah Dia dengan sepenuh hati. Kita mengatakan, Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami punya satu hari baru lagi, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itu hanya karena Engkau yang terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang beracara. Tuhan yang urapi setiap kami Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh juga menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan, boleh kasih salam ke kanan kiri. Ucapkan shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau naikkan pujian, betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan bagi kami. Katakan sama-sama, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh katakan sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih sebesar apa saudara? Besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada amin saudara? Amin. Sempurna kehidupan kita sejak Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersukaria lebih lagi sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan.
sukacita dalam hati kita, amin. Amin. Boleh dong kasih senyumnya ke kanan kiri. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, mari kita dengan semangat juga menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang membimbing tangan kita, membimbing hidup kita hari demi hari. Biarlah kita juga mau menyerahkan hati kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat kita boleh menenangkan diri sejenak, menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka hati kita, biarkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Firman yang disampaikan gak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, jika Tuhan memimpin langkah kami. Kami tahu Tuhan ada di samping kami. Katakan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja sebab Engkau yang membimbing kami Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku pujian ini sekali lagi, katakan, Tuhan tenanglah hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat Tuhanlah yang
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ditapankan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Bapa di surga yang penuh dengan kasih, 30 menit ke depan ini adalah waktumu untuk berbicara kepada setiap kami. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu, pesan-pesanmu dan isi hatimu, untuk memberikan kekuatan, memberikan teguran, memberikan nasihat kepada setiap daripada kami yang mendengarkannya. Urapi kami Tuhan, urapi mulut bibir lidah hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun kata-kata yang keluar murni dari hati hambamu, tapi semua adalah karena tuntunan daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk hambamu sampaikan. Sembunyikan hambamu di belakang salib Kristus, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami minta Tuhan, Roh Kudus ada di setiap hati kami masing-masing pagi hari ini. Kami tahu aku akan menyampaikannya dengan kuasa baik. Terima kasih banyak Bapa. Segala bentuk pikiran-pikiran yang melayang-layang, segala kuasa-kuasa yang menjerat pikiran-pikiran kami, yang membuat kami mengantuk atau tidak bersemangat, kami patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa dalamnya. Luar biasa. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Darina sebagai gembala di tempat ini. Yang saya kenal adalah Bu Carmelia. Beliau adalah Kasektor 4, dan kebetulan saya Kasektor 3. Semangat sama-sama Riuk lagi apa tadi? Gereja ya, apa di Ayomi lah. Nah, tak kenal maka kata sayang. Saya kenal diri dulu, saya adalah gembala di GBI Ampera, ya, yang ada di Ampera. Amperanya bukan di Pasar Minggu tapi di Kemang. Nama saya Widi Sono Halim, panggilan kerennya Widi. Saya punya anak satu, istri sah dan satu-satunya, cuma satu. Dan pernikahan kami dikaruniai seorang anak setelah 10 tahun kami bergumul. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, 30 menit ke depan ini biarlah Roh Kudus bicara kepada kita, dan topik yang diberikan pada untuk minggu ini adalah bagaimana iman dan mujizat Nabi Elia bekerja. Sudah pada nyoblos semua? Gak ada yang putih, ini kan masih ada ungunya loh. Yang dicoblos apa terserah. Ya, mau 2, mau 3, mau 1 juga gak apa-apa. Yang penting siapapun presidennya, kita tetap harus berdoa supaya Tuhan berkuasa atas dia. Kesejahteraan bangsa ini tergantung dari kita. Kita mendoakan. Jadi siapa yang kira-kira setiap malam berdoa buat bangsa dan negara? Halo? Ini dia. Pengennya Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, tapi nggak ada yang mau berdoa. Kalau kita tidak doakan presiden kita, kalau kita tidak doakan para pemimpin kita juga nanti yang susah. Ya ada pernyataan-pernyataan yang asal lewat, ya siapapun presidennya seperti hari juga, ya harus tetap kerja untuk menafkahi kehidupan kita. Tapi kita tetap benar-benar harus berdoa supaya Tuhan berkuasa, menguasai, mengendalikan bangsa ini melalui para pemimpin kita. Amin. Setuju? Mulai malam hari ini kita bawa satu doa. Ya, singkat aja, nggak usah sebutin satu-satu kabinetnya dari
menteri sampai ke kepala daerah sampai ke lurah camat, nggak usah di, apa di global saja, dan biarkan, izinkan Tuhan bekerja. Ya. Setuju, katakan amin. Kayaknya pagi-pagi ini tegang ya. Kita tidak tahu ke depan itu bakal seperti apa. Banyak orang berkata bahwa ke depan ini tidak akan semakin baik. Saya enggak. Percaya nggak percaya akan kejadiannya seperti itu. Ya. Percaya atau tidak, gelombang masalah, gelombang tekanan itu pasti akan terjadi. Tapi kita semua percaya, dan saya yakin kita semua setuju bahwa anak-anak Tuhan akan dipisah. Anak-anak Tuhan akan dipelihara. Bukannya anak-anak Tuhan tidak akan mengalami, pasti akan mengalami. Tapi bagaimana kita mengalami, di dalam mengalami itu kita mengatasi masalah itu yang menjadi persoalan. Betul? Ya, kita tetap harus mengalami. Kita tetap harus mengalami karena waktunya sudah semakin singkat. Akhir zaman kalau saya katakan semakin dekat. Itu kapan lagi? Hari-hari ini kita harus menjadi dewasa dalam rohani kita untuk benar-benar memupuk iman percaya kita sama Tuhan, dan jangan sampai lengah, jangan sampai meleset, jangan sampai nanti pada akhirnya pada saat Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, kita ada di gereja. Siapa yang mau? Sangkakala berbunyi, malaikat bunyi trompet, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, gereja tetap penuh. Ada yang mau? Saya nanti bilang sama malaikat, tolong dicatat. Saya berharap dan kita berdoa, gereja ini akan kosong pada saat ini. Ada yang mau tetap tinggal di sini? Sayang, di dekor bagus ini. Tapi Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah-masalah yang ada? Hanya satu, kita harus punya iman. Lalu bagaimana Elia memiliki iman seperti itu? Apakah Elia orang yang super? Tidak, kita buka di Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Luar biasa. Tuhan mendengarkan doa Elia sehingga paternya 3 tahun 6 bulan. Detail 3 tahun 6 bulan. Kalau kita baca dari kisah Elia, satu raja-raja, kita akan bisa melihat beberapa banyak mujizat yang dilakukan Elia. Beberapa kira-kira. Sarfat, yang meninggal. Letakkan api di Gunung Karmel. Bisa itu. Saya kasih kesaksian sedikit mengenai janda di Sarfat. Ini pernah terjadi kejadian di tante saya. Dia tinggal di Solo waktu itu tahun 97. Bendung Tanggul Bengawan Solo itu jebol, banjir di rumah saya itu. Nah, satu-satunya tempat yang agak tinggi di Solo itu di stasiun balapan. Nah, di situ tinggallah salah satu anak, adiknya saya, yang dia punya kios ruko, ya kalau dulu warung ya, warung belakangnya buat tinggal, lebarnya 3 meter, panjangnya lumayan, 20 meter, kayak gang rumah. Bayang, panjang 1-2 meter, ini 1 meter, di sini ada lemari, kalau kita lewat miring. Nah, itu diisi oleh 1, 2, 3 keluarga besar. 3 keluarga besar numpuk dalam satu rumah. Kemudian satu saat itu kurang lebih 1 minggu mereka mengungsi di tempat itu. Kemudian pembantunya dari saya ini bilang, Bu, berasnya. Oh ya, ya udah nanti. Sekali mati. Iya. Kak cerita
semuanya lupa. Nanya, semua begitu kembali ke rumah masing-masing kalau udah surut banjirnya, baru ingat tanya pembantunya, siapa? Kok kamu nggak lagi, kamu ngutang ke warung mana? Ikut bayar. Ini bingung. Saya lagi mikir, kok tumben ibu tuh belinya nggak kiloan? Kenapa? Kok belinya cuma cukup setiap kali? Dulu namanya mentega itu apa? Palm bomb kalau nggak salah, itu orang tua. Mereknya Palm bomb, belum ada Blue Band kayaknya. Saya lupa. Itu biasanya dari kaleng. Dan setiap kali pembantu mau masak, ada segitu. Setiap kali masak, jadi pembantunya cuma mikir, ini orang sebanyak itu masak kok ya, beli kok ya cuma pas untuk sehari. Dan setiap kali dia masak, pagi sore segitu isinya. Dan karena sibuk banyak orang, pembantunya nggak nanya-nanya, yang penting ada nasi, ada beras, masak. Itu bukan apa? Jadi itu kejadian di rumah tante saya. Dia seorang yang taat, dia seorang penyembah. Kalau dulu belum ada GBI atau dia memang gereja mula-mula. Itu seorang penyembah. Dia doa. Setiap lagu yang disenandungkan adalah dan dengan kemurahan hati dia kumpulkan semua keluarga di tempatnya dia. Enggak bayang waktu itu berapa orang. Nah, 20 orang, kebayang saudara, lebarnya cuma 3 meter, 20 orang numpuk di situ karena depannya warung, belakangnya udah langsung ruang kayak ruang keluarga ya kecil, ke belakangnya lagi udah kamar tidur, belakangnya lagi ruang makan juga kecil, dapur sudah belakangnya halaman lagi, walaupun panjang masih gitu-gitu ya. Kalau tante waktu itu bilang, aku juga nggak habis pikir, nanti bisa makan. Iman itu menggerakkan Tuhan. Amin. Nah kita sekarang belajar bagaimana iman yang dimiliki seperti Elia. Kenapa dia bisa begitu? Saya akan mengambil salah satu mujizat yang dilakukan oleh Elia, yaitu di Gunung Karmel. Ya. Elia mempersembahkan sesuatu yang berharga. Waktu itu paceklik 3 tahun, betul? Air itu sangat kurang. Air itu akan sangat mahal, apalagi ada di Gunung Karmel. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Garis bawahi. Dia mendirikan mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Yang dilakukan Elia bukan kuat gagah dia. Dia ini harus melawan Nabi Baal 450 orang dan dia sendiri. 1:450. Jujur, kalau saya ditanya, ngadepin dukun 450, kamu sendiri berani nggak? Ngomong sih berani, hati sih betul. Enggak. Walaupun kita bilang roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi sebagai manusia kita akan tutup hati. Ya, kalau Tuhan jawab, kalau enggak. Tapi Elia malah menantang. Ayo torehkan, teriak lebih keras supaya api menyambar persembahan sampai petang tidak terjadi apa-apa. 450. Tapi waktu giliran Elia bikin dulu mezbah, dia bangun mezbah dulu di situ. Bangun mezbah di situ, kemudian dikasih parit, kasih daging persembahannya di situ, dan dia suruh siram dengan air sebanyak apa? Ingat gak? Berapa gayung? Berapa buyung? 4 buyung. Buyung itu seperti ini. 4 buyung 1 kali. Dan itu disuruh Elia 3 kali 12 buyung air siram. Bukan masalah airnya, kalau disiram pakai minyak tanah gampang ya, apalagi pakai bensin, nggak boleh 1 buyung, 1 gayung aja sudah selesai, kebakar semua. Ini 1 kali 4
4 buyung dan 12 buyung air disiramkan di mesbah. Jadi yang pertama adalah Elia membangun mesbah demi nama Tuhan, bukan kuat gagah kita. Karena tipis saudara. Antara kita ngomong, oh ini buat Tuhan, dan keselip dikit di hati. Elia gak keren-kerenan dia siram air di mesbah itu. Tapi dia lakukan itu. Persembahan yang sangat. Kita ingin memiliki iman yang besar, kita harus punya korban. Apa persembahan korban itu? Satu, kita semua tahu apa? Waktu. Berapa banyak kita punya waktu buat bersekutu dengan Tuhan, berapa banyak kita punya waktu untuk benar-benar baca firman Tuhan dan merenungkannya, berapa banyak waktu kita bisa memuji, menyembah Tuhan pagi ataupun malam. Pagi udah bangunnya rada mepet, belum siapin sarapan, belum mandi dan sebagainya, udah baca firman entar lagi aja malam. Lari dulu. Mungkin doa di mobil. Dalam nama Yesus, pokoknya doa deh. Kemudian pulang malam, udah capek. Ntar dulu. Lagi rame nih nyambungnya. Don drakornya. Ntar dulu. Roh Kudus kadang bisikan. Ntar dulu. Tinggal dikit. Udah ngantuk. Udah malam. Jangan baca deh, asal baca. Baca sih baca. Gak yakin bisa begini. Gak tempat saat. Waktu yang sangat berharga buat kita, itu yang harus kita kerjakan baik-baik untuk menyembah Tuhan. Kita tidak bisa punya iman yang besar kalau kita tidak memberikan waktu kita dan punya persekutuan yang erat, dekat sama Tuhan. Karena kita tidak akan mampu, kita tidak akan tahu apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Hobi bisa menyeret kita jauh dari Tuhan. Saya punya pengalaman, saya beli sepeda, saya jual motor Yamaha, saya beli sepeda lebih mahal dari harganya. Karena misal saya tinggalin di kamar 3 bulan nggak saya toel-toel, kemudian istri bilang udah coba udah sepedahan, coba saya sepedahan. Saya ngambil waktu Tuhan. Dulu saya belum pelayanan minggu, saya pikir paling enak sepedahan minggu ya. Gue itu paling enak minggu, banyak temennya, banyak car free day tempat. Saya berpikir kok saya jadi gini ya. Udah saya tinggalin lagi di sepeda. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya mau cari Tuhan. Gue sore kan gak enak. Sudah. Sekarang sepedanya hancur lebur, patah, gak karu-karuan. Ada harganya. Mau dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah apa? Berkata-kata dengan iman. Memperkatakan iman kita. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ini belum apa-apa loh. Belum apa-apa. Belum ada hujan, belum ada tanda-tanda awan. Tapi Elia sudah mengatakan bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Iman atau bukan? Iman adalah sesuatu yang kita tidak tahu di depan apa, tapi kita tahu pasti itu akan terjadi. Itu bisa kita dapatkan kalau kita punya persekutuan yang baik. Setuju? Katakan. Nah, Israel itu sedang mengalami kekurangan, tapi Elia memperkatakan dan mengkonfirmasi sebelumnya yang pernah dia katakan. Di 1 Raja 17 ayat 1, lalu kata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau katakan. Dia konfirmasi. Terjadi benar kekeringan. Tapi dengan iman dia juga perkatakan bahwa derau hujan sudah kedengaran. Nah, 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Elia mendapatkan konfirmasi itu, dan berapa dari antara kita yang mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan akan melakukan ini,
Tuhan akan berbicara pada ini, atau Tuhan bisa memakai orang-orang lain untuk menasihati kita, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan akan melakukan ini atau nubuatan-nubuatan, tapi kita sendiri menjadi ragu. Keraguan-raguan inilah yang membuat iman kita tidak bisa bertumbuh, bahkan bantet. Dan seringkali orang-orang Kristen berkilah, ya Pak, roh memang penurut, tapi daging kan lemah. Selalu dipakai itu, diambilnya apa daging lemahnya untuk excuse, untuk alasan aja. Saudara, hari-hari ini kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita akan gampang goyah dan gampang diombang-ambing. Orang yang mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan, itulah yang akan mempunyai iman yang kuat. Dan berapa banyak di antara kita yang setiap hari baca merenungkan siang dan jadi bukan cuma sekedar kejar target, kejar tayang sehari 10 pasal, nongkrong 1 jam 2 jam, enggak baca selesai, nongkrong selesai. Baik, bukannya tidak baik untuk memaju. Tapi apakah yang kita dapat kalau kita maju? Waktu itu kami ada program, kita pakai media itu selesai dan kita pencet apa lah. Kalau belum baca, kalau kita mau loncat nggak bisa, jadi kita harus urut. Lama-lama saya pikir bagus kita dipacu untuk baca firman supaya khatam terus selesai dari Kejadian sampai Wahyu berapa kali. Tapi isinya kadang-kadang kita nggak dapat. Makin lama saya makin ketinggalan. Kenapa? Begitu saya baca tek aja satu Yeriko, ada satu ayat yang merenungkan. Banyak. Jadi baca firman, jangan kejar tayang deh. Baca dan renungkan firman-Mu siang dan malam. Supaya menjadi rema dalam hati kita. Kalau kita baca firman tanpa menjadi rema dalam hati kita, firman hanya firman dan berlalu begitu saja. Pada saat pengangkatan atau pada saat kita menghadap tahta Allah, malaikat nggak akan tanya, berapa kali kamu baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Malaikat akan buka apa yang sudah terjadi. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak tahu tuntunan Tuhan, kita akan jauh melenceng dari apa yang Tuhan minta. Setuju? Katakan amin. Yang ketiga adalah apa? Melakukan tindakan iman. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Ahab disuruh makan dan minum. Tadi yang ayat 41, pergilah, makanlah dan minumlah. Ya kan? Kemudian di ayat 42, Ahab lalu pergi untuk makan dan minum. Harusnya Elia ikut dong. Diajak nggak sih sama Ahab? Pasti diajak sama Tuhan. Ayo makan. Ya. Ada babiho, ini ada tunyu, macam-macam. Tapi yang dilakukan Elia, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Bayang, jongkok, kepalanya dijepit di lututnya. Satu tanda apa? Dia benar-benar berdoa. Tuhan sudah kasih, ngomong sama aku. Hujan akan diturunkan. Tapi Elia nggak terus leha-leha, oh udah tenang, Tuhan udah ngomong pasti jalan lah. Kebanyakan kita gitu kan, nggak mau repot. Nah, yang dilakukan Elia, dia tidak ikut makan bersama Ahab. Ahab ini raja, makanannya pasti enak. Babi panggang mah pasti ada. Tapi dia tidak lakukan bahwa dia naik ke puncak gunungnya, kemudian dia berdoa dengan kusuk di situ. Sampai mukanya di antara kedua lututnya. Bisa kita bayangkan betapa seriusnya dia berdoa. Itu juga menjadi satu tindakan iman. Jadi iman tidak bisa hanya dengan, wah saya punya iman besar. Oh saya percaya Tuhan pasti nolong saya. Oh saya percaya bahwa hidup saya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi dalam hidup sehari-hari, kita tidak melakukan firman Tuhan. Dari mana?
Ujiannya hanya satu, pada saat masalah datang, apa yang akan kita lakukan? Biasanya buat doa malam, kebutuhan doa akan penuh kalau orangnya banyak. Saya punya satu kul dulu, kebutuhan doa, satu orang yang jarang datang. Oh iya, nanti bisa, nanti sudah waktunya. Aduh, sorry banget, ada ini, ada itu, ada itu. Kemudian suatu saat dia datang lagi. Mulai jam 8, di jam 7, setengah 8. Ini orang Tuhan lah. Tuh, saya itu doain saya lah, ada masalah. Terus dia rajin, dalam 1 bulan dia datang terus bilang, oh, saya dapat firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, bulan berikutnya hilang. Mulai, oh, saya sibuk banget. Nanti bulan-bulan berikutnya dia datang lagi, dia bilang, ini Kristen tomat, obat kumat. Bahasa Jawanya sumpek lego, ada orang Jawa nggak? Hari ini sumpek, hari ini pusuk, lupa. Nah, kalau kita kehidupan rohani kita seperti itu, bagaimana iman bisa tumbuh dalam hati kita? Makanya Tuhan hajar terus dengan masalah. Dan jeleknya masalah diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita bertobat dan mencari Tuhan lebih dekat. Kita anggapnya apa? Doa saya nggak pernah dijawab Tuhan. Masa naik turun terus? Kayak roda berputar, ntar di atas, ntar di bawah, ntar di atas, ntar di bawah. Kalau kita memang diizinkan Tuhan untuk dicobai, untuk diberikan masalah, pasti ada satu rencana Tuhan buat hidup kita. Itu katakan. Nah, saudara, ini luar biasa bahwa Elia melakukan ini. Elia ini manusia biasa, tapi apa yang dilakukan sungguh-sungguh. Satu Raja-Raja 18:43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai berapa? 7 kali. 7 kali harus dilakukan itu. Gini saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, coba renungkan, gali dari firman itu. Ada minimal cari 10 banyak, minimal 10. Terus cari satu ayat. Bagaimana? Siapa, mengapa, dan semua pertanyaan masukkan ke situ. Dan bayangkan 7 kali. Sekarang kalau kita udah tahu dikasih janji Tuhan, udah ada nubuatan, kita berdoa, terus kejadian, nggak kejadian, nyerah. Nah, waktu kami menikah dan belum dikaruniai anak, kadang ngiri ngelihat teman, wah, di keguguran, mending ada yang nyantol. Kita enggak sama sekali. Maaf bicara menstruasi lancar. Coba sini. Dokter ini, ginseng itu, obat ini, obat itu, terus. Tapi satu hari saya bilang, Tuhan pasti kasih saya anak. Tapi saya nggak mau sakitan. Kenapa? Dia sempat ke dokter kandungan, atau obatnya apa, diambil dari vena. Kasih obat, terus dimasukin lagi. Dia bilang, aku dimasukin. Mau punya anak tapi nggak mau. Terus gimana? Oh. Begitu dia ngomong stop, saya bilang, ujian. Itu cuma bilang, bisa lama. Bisa lama. Yakin. Tuhan bisa membuat apa? Cara dengan akhirnya terputus asa. Ada yang bilang ngotot terus, push, pray until something happen. Doa gimana? Akhirnya saya dapat satu sendiri, jadi buatan Tuhan. Setiap doa pagi, Tuhan terima kasih buat janin dalam kandungan.
pegang. Hanya itu. Karena ada banyak, begitu saya sharing sini, jangan ngotot, kalau Tuhan nggak mau kasih lu repot. Jadi ini gimana sih? Saya harus berdoa gimana sih sebenarnya? Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Nah itu ya, doa dengan ini. 10 tahun saudara. 10 tahun. Lalu satu kejadian demi kejadian, saya dikasih nubuatan, lagi ikut full WBI. Ini yang pembicara lagi bicara seperti ini, dan makan firman, tiba-tiba dia ngomong, terus keturunan ilahi akan ada di pegang. Udah, nggak terjadi apa-apa sih. Waktu full, saya baru memimpin jadi wakil persekutuan doa. Pagi itu kami berdoa bersama. Tiba-tiba saya dipanggil untuk kasih doa masing-masing. Giliran mau ke istri saya mikir, saya kasih nubuatan apa ya? Ya udah terserah, saya tumpang tangan tanpa bisa saya rem. Doa saya langsung meluncur keluar, buat Tuhan mengasihimu, Tuhan berkenan akan hidupmu dan kandunganmu tahun ini juga akan diadani. Sama Yesus. Saudara, waktu saya ngomong gitu tumpang tangan, saudara pikir itu keluar dengan demikian? Iya. Tapi otak saya juga mikir, ini kalau nggak kejadian gimana ya? Ada kesamuk di kepala ini, kalau nggak kejadian gimana? Saya diam. Istri saya memilih diam. Nah, itu di awal-awal bulan, kemudian Desember kami mau ikut Natal, kemudian sebelumnya saya banyak mujizat di kamar mandi lagi pelepasan. Tiba-tiba saya ngelihat penglihatan. Yes. Kalau ini dari Tuhan, bukan karena khayalan, karena saya nggak mikir apa-apa. Tolong sekali lagi tuh, muncul lagi sudah. Yes. Ya, 2 hari kemudian itu Natal di Istora Senayan, saya bangun nih, kasih tes. Dia belinya yang murah, yang 2 garis. Dan saya kan nggak tahu cowok. 1 garis itu positif atau negatif. Kalau yang minus sama plus gampang. Bayangin mata sepet ditunjukin begini. Apa? Maksudnya apa? Ya udah baca. Mana? Dikasih brosurnya. Tulisannya kecil-kecil. Saya bilang, burem. Ini dusnya saya baca pelan-pelan. Ini adalah tes ini dari siapa, larutan apa gitu. Ini sangat peka mengenai hormonan, dan satu garis itu ternyata itu belum isi, tapi kalau 2 garis isi. Ya istilahnya gitulah. Kamu isi ya? Tahan perasaan saya. Kamu isi ya? Iya. Dulu ya. Saya tarik lagi guling. Woi, kamu seneng gak sih? Kita udah nunggu 9 tahun. Seneng. Saya sudah tahu 2 hari yang lalu. YouTube saya jahat, nggak tahu. Surprise masing-masing. Tapi di sini kita harus tahu bahwa Tuhan tetap menjaga otoritas. Yang dikasih tahu siapa? Sukacita. Luar biasa. Ada banyak kejadian yang Tuhan berikan pada kami. Ini baru cerita mengenai mau hamil. Banyak lagi ceritanya, tapi nggak cukup. Tapi itu salah satunya, saudara. Saya atau kami dikaruniai seorang anak waktu kami mengambil keputusan. Karena nganggur ngapain? Pulang kerja, saya jemput istri sampai rumah, terus ngapain? Ngobrol. Saya mikir-mikir dalam satu perjalanan, yuk kapan-kapan kita aktif yuk di gereja yuk. Kan saya diingatkan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Istri saya langsung ngomong, ya udah yuk, daripada kita buang waktu, jangan sia-sia dan itu tantangannya cukup banyak, saudara. Di gereja disebarkan satu kayak angket, apakah bersedia rumahnya dijadikan menjadi rumah doa. Saya baca gini, saya masukin. Tuhan, rumahku masih kecil, masih banyak barang, kurang lega. Nanti aja kalau udah ada, saya akan untuk persekutuan. Saya mohon izin untuk sedikit memperpanjang waktunya.
Kemudian istrinya cuma ngelihat, dia diem aja, dia pegangin dia. Saya cuma diam, saya ngeliatin yang lainnya pada ngisi, dia tenang aja. Tiba-tiba Tuhan terima begini, rumah siapakah yang kau pakai itu sampai kau berani untuk menolak aku pakai rumahmu? Ya, nangis saudara, nangis sejadi-jadinya gitu. Kemarin dengan air mata. Ternyata prosesnya nggak cuma begitu. Ternyata Tuhan yang mau rumah hati kita. Waktu itu diadakan pertemuan yang nulis 650 jemaat. Dikumpulkanlah. Minggu kedua turun sampai 400, turun 200. Terakhir tinggal saya sisa 12 orang kayak murid Yesus dari 650. Tapi di situ saya mendapatkan kekurapan doa. Dari saya yang kalau doa ini 2 jam nggak habis-habis ya. Ngapain aja sih? Firman kayak break dulu kayak bentaran, bosen gitu. Sampai akhirnya waktu itu 2 jam kita nggak kerasa, kita hanya muji, nyembah, doa. Nggak. Waktu Tuhan mengurapi kita dengan doa. Waktu kita mau membuka hati kita. Dan Tuhan memberikan roh doa kepada kita. Iman kita akan menjadi tumbuh. Iman kita akan menjadi lebih kuat. Saudara, yang terakhir adalah tetap percaya terhadap jawaban iman walaupun belum nyata. 1 Raja-Raja 18:44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Berarti selama ini tidak ada awan kan? Kosong. Cuman sebesar telapak, bayangin awan timbul dari laut, jauhnya kayak apa, cuma segede gini. Tapi apa? Kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pesan keretamu dan turun, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, itu iman yang dinamis, saudara. Iman itu tidak bisa statis, tidak bisa diam, stagnan, tidak bisa. Iman itu harus dinamis. Begitu kita melihat suatu tanda, tapi ya jangan cocokologi kadang-kadang. Iman sama cocokologi dekat ya. Punya pemuda yang lagi kasmaran, kok digandeng, ini gini panik kata Tuhan gini, kok udah pakai suara ngomong, ini kata Tuhan juga nggak berani ngomong. Kalau salah, kalau benar kan repot ya kan. Saya bilang kamu doa puasa, betul nggak itu dari Tuhan hidup? Karena saya lihat jalurnya nggak benar, wah ngotot dan sebagainya, saya biarkan. Saya bilang Tuhan aja ngasih free will, saya akan ngasih. Tapi ingat, kami sudah pernah memberi. Nah, dari Elia ini dia cuma dikasih tahu sama bujangnya ada awan sebesar telapak tangan. Telapak tangan bujangnya kan ya mungkin sedikit lebih besar dari telapak tangan saya yang mungil ini kan. Tapi buat Elia apa? Ini suatu pertanda bahwa hujan akan turun. Itu yang dinamakan iman. Mungkin kita bacanya hanya sepintas aja. Wow, hebat ya. Yakobus katakan apa? Elia adalah manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Pada saat sungguh-sungguh berdoa, apa saja yang dilakukannya yaitu apa? Mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk menyembah Tuhan, bukan mencari popularitas diri. Berkata-kata dengan iman dan memperkatakan iman dengan benar, dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Kemudian bukan hanya berdoa tapi melakukan tindakan iman. Yang terakhir apa? Tetap percaya terhadap jawaban iman walaupun belum nyata. Ada 4 poin yang saya dapat untuk kita mempunyai iman dan mujizat Nabi Elia. Mujizat akan terjadi di dalam satu tekanan. Elia waktu itu dalam tekanan. Karena apa? Waktu zaman Ahab dan Jezebel, negara itu atau kerajaan itu lagi ditekan karena mereka menyembah berhala. Israel pun terus semua menyembah berhala. Nabi-nabi yang ada dibunuh. 450 nabi Nabi Baal itu lawan Elia. Kenapa dia? Karena dia tahu Tuhannya siapa. Ya, saudara. Hari ini kita belajar bagaimana Elia memiliki ini. Dia orang biasa sama seperti Bapak Ibu Saudara saya. Jadi jangan ragu, wah Elia mah beda Pak, matinya aja nggak.
Mungkin itu spesifik bagi Tuhan. Tapi untuk iman dan mujizat bisa terjadi pada setiap kita. Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun, asal iman kita tidak goyah. Asal iman kita tidak lemah. Asal kita tetap mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena iman itu akan menggerakkan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Iman yang menggerakkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya jadi orang Kristen dan kita tidak memiliki iman, apa yang Tuhan mengatakan iman sebesar biji sawi saja. Kalau berkata apa, gunung pindah beneran. Yang dimaksud bukan iman sebesar biji sawi yang kecil loh saudara. Biji sawi itu kecil banget, lebih kecil dari ciasit, setengahnya ciasit, tahu ciasit ya? Nah, setengahnya itu warnanya itu. Kenapa itu kecil? Tapi dari benih yang kecil itu menghasilkan pohonnya tinggi. Jadi maksudnya apa? Iman sebesar biji sawi itu harus tumbuh dan menjadi besar dan kuat. Demikian juga iman kita. Dorong iman kita dengan baca. Punya persekutuan. Kalau kita sudah mempunyai iman sebesar itu, kita tidak akan hidup sama seperti hidup kita yang lama. Kita hidup menjadi hidup yang baru, yang lebih lagi. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi terang bagi orang-orang. Pas senang, jangan nambah lagi gereja ini penuh sesek bah. Enakan begini, sebelah bisa buat atas kosong gitu. Atau kita rindu jadi tempat yang lebih besar, keberapa kali ibadah. Tugas kita, tugas Bapak Ibu Saudara. Jadi pelaku firman yang punya iman dinamis. Tuhan Yesus berkata, tundukkan kepala. Bapak di surga Allah yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami untuk menjelaskan kepada kami semua Tuhan. Untuk kami mempunyai iman seperti Elia yang kau katakan adalah orang biasa tapi dia sungguh-sungguh berdoa dan kau mendengar doanya. Demikian juga dengan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan pesan-pesan yang dari Tuhan. Untuk mempunyai iman kami harus mempersembahkan sesuatu yang berharga, entah hobi kami atau waktu kami atau kesenangan kami yang lain. Persembahkan buat Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh berkata-kata dengan iman kami. Kami memperkatakan iman yang Tuhan beri kepada kami, pertumbuhan iman yang akan semakin besar dan semakin nyata. Biarlah itu hidup dan tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami juga untuk melakukan tindakan iman supaya setiap iman yang Tuhan beri kepada kami itu bertumbuh dan kami melakukannya sehingga menjadi suatu kenyataan, dan lebih daripada itu semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Biar banyak orang melihat bahwa kami adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang diberkati dan memiliki iman yang tumbuh dan kuat sehingga mereka akan datang mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh tetap percaya terhadap jawaban ini walaupun mungkin di depan masih belum. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah akan mengecewakan anak-anakmu yang berharap kepada. Bapa di surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat anakmu yang kau kasihi, Ibu Magdalena, buat Ibu Karmelia, dulu setelah pengembalaan juga jemaat pengerja di tempat itu. Anugerah-Mu besar. Tuhan tolong pelihara. Bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Mampukan mereka terus mengiring Tuhan dengan cara yang benar. Berkati gereja ini Tuhan. Kami percaya gereja ini akan terus menampung jiwa-jiwa baru lebih dan lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan akan percaya. Bahkan akan terus mengembangkan diri. Kami percaya Tuhan Yesus. Firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini memperkuat iman anak-anakmu yang mendengarkannya. Dan firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi rema dalam hati setiap. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati pengembalaan di tempat, berkati seluruh jemaat pengerja.
Kami percaya mereka telah Engkau pilih bukan satu kebetulan, tapi dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kita berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Dan Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah iman kita senantiasa berakar dan bertumbuh kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wibisono Halim. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Juga bagi yang membacakan pengumuman, silakan. Kita dengan penuh kasih, Ibu Pur, untuk membawakan doa. Kita bersatu dalam Bapak Suku, kami bersyukur, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pujian penyembahan sudah kami naikkan, biarlah itu semua juga boleh menyenangkan hatimu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak melalui hamba-Mu Pendeta Wibisono Halim. Biarlah Tuhan apa yang sudah disampaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan bertumbuh dan berbuah-buah. Kami mau belajar Tuhan untuk lakukan firman ini. Saatnya juga kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan kalau kami dapat memberi itu semua karena Engkau yang sudah terlebih dahulu memberi. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Karena itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap rupiah yang ada Tuhan boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati kedua kolektan yang melayani pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelumnya saya akan tanya, adakah yang baru pertama kali beribadah saat ini? Ya, semuanya jemaat yang setia. Salam juga untuk jemaat Bapak Ibu yang ada di lantai 2 ya. Kami keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wibisono Halim yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk kepada semua pelayan yang setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati bonus itu. Pastikan juga anak cucu Bapak Ibu untuk mengikuti Alberta Kids yang setelah kebaktian umum jam 10.30 berkumpul di tempat ini ya untuk mengadakan Alberta Kids. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari. Untuk hari Selasa ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya bagi jemaat Alberta saja, tetapi terbuka untuk umum. Mari kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa. Kaum muda diajak juga untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 24 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Noktas Janus. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan, tanggal 25 Februari pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Ibu Natasha. Sekali lagi diumumkan juga bahwa pastikan anak cucu kita untuk mengikuti Alberta minggu depan setelah kebaktian umum. Bagi Bapak Ibu yang mau dijemput anaknya ya anak cucunya bisa menghubungi
lihat di penjemputan. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 11. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Ijunata Tejo. 1 minggu bersama PDP Paulus Ijunata. Warga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pada Feberia Gulo tanggal 21 Februari kiri tahun berkat. Tetap dukung gereja kita untuk melalui persembahan atau persepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak persepuluhan, transfer ke rekening BCA gereja atau scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah atau melalui amplop persembahan yang tersedia. Banyak cara ya, banyak jalan untuk memberikan persembahan. Alberta Peduli, GBI Alberta berencana untuk kembali menjadi berkat jangkau ke dalam dan luar. Oleh sebab itu diingatkan kembali dana diakonia untuk membantu jemaat-jemaat intern serta kunjungan ke pihak lain yang membutuhkan. Mari kita bergerak menjadi saluran berkat Tuhan. Jemaat memberikan persembahan melalui amplop, dengan amplop sudah tersedia di depan, transfer, QRIS, informasi bisa menghubungi Diakon Livi, isi diakon. Janji iman yang sudah ada, di janji iman rutin diakonia sampai saat ini yang sudah ada, nama-namanya 8 orang, saya sebutkan. Tapi kita segera juga ikut serta berbagi melalui si diakonia ini. Jadi kita untuk GBI Alberta ya. Dalam rangka mempererat keakraban di antara jemaat Alberta, maka tetap diadakan acara ngobrol dulu seusai kebaktian umum, yaitu setiap minggu ke-1, ke-3, dan ke-5. Hari ini ya, di depan sudah disediakan. Jemaat bisa kongko sambil menikmati cemilan, kopi, teh yang sudah disediakan. Terbuka kesempatan bagi jemaat yang ingin mendukung acara ini melalui makanan, minuman, atau dana. Silakan hubungi Diakon Lumin atau Diakon Livi. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut partisipasi untuk snack ini, bisa mungkin ada yang bisa bikin apa gitu ya, makanan snack. Saya mau bawa ini untuk minggu ke-1, ke-3, atau ke-5, salah satunya ya, bisa bawa. Atau mungkin yang nggak mau capek-capek ya, udah saya kasih dana aja. Itu ya, dana snack yang masuk sampai saat ini itu Ibu Polen sebesar 50.000 dan Ibu Melinda 50.000. Siapa lagi yang akan menyusul? GBI Alberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2024. Jemaat yang tergerak untuk mengikuti baptisan air atau memiliki anak atau cucu minimal usia 12 tahun dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan formulir. Calon peserta baptisan air wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti tes. Alberta Peduli edisi Jumat Agung. Kunjungan ke Panti Werda Rumah Misi Jumat tanggal 29 Maret 2024. Budget aksi sosial 5 juta rupiah untuk membeli hampers ya, sabun, sembako, oatmeal, minyak kayu putih, tisu dan lain-lainnya. Mari kita tunjukkan kepedulian kita melalui dana diakonia. Jadi Alberta Peduli ini edisi hari Jumat Agung ya, Jumat Agung tanggal 29 Maret kita akan mengadakan aksi sosial Panti Werda Rumah Misi. Jadi Bapak Ibu bisa berikan sumbangan ya berupa dana, nanti kita akan kumpulkan, dan karena budget aksi sosial ini sebesar 5 juta rupiah. Mari kita tunjukkan kepedulian kita melalui ada foto kita besuk itu beberapa waktu lalu dia jatuh dan tangannya geser ya, puji Tuhan nggak sampai patah, kita besuk
Jangan lupa juga untuk satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam jam 21. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi. Nah, akan ya, kita terus berdoa untuk negara, untuk bangsa dan negara, untuk keluarga dan sebagainya. Setiap malam kita ada jam 21, jam 9, dimanapun kita berada, kita luangkan waktu sebentar untuk berdoa. Tetaplah ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI. Pegang teguh, tanganku dipegang, tanganku dipegang, tanganku dipegang teguh. Benar Bapa, kami rindu tangan-Mu yang memegang tangan, karena kami tahu tangan kami terbatas adanya. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kami akan teguh, kami akan kuat, karena Engkau yang berkuasa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu dan kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, suara-Mu lewat hamba-Mu, Pendeta Wibisono Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang disampaikannya itu suara daripada-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar untuk beriman, memiliki iman seperti Elia. Kami tahu Elia manusia biasa yang Tuhan pakai. Kami juga manusia biasa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga mau memakai kami. Asalkan kami mau Tuhan pakai. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diberikan kebenaran firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami memiliki iman seperti Elia. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyempurnakan. Kami terbatas adanya, Tuhan yang akan memperlengkapi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, ada harga yang harus kami bayar, ada pengorbanan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Tuhan akan menguatkan kami Bapak. Kami juga mau belajar Tuhan untuk memperkatakan iman. Dan lewat iman ini kami boleh digerakkan, membuat kami semakin teguh di dalam Engkau Bapa. Iman kami boleh semakin kuat, tidak goyah, melainkan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya buah-buah itu juga Tuhan dapat dinikmati banyak orang. Bapa, kami juga mau melakukan firman-Mu Tuhan, karena tindakan iman itu yang membuat iman kami bertumbuh dan kuat di dalam Engkau Bapa. Kami juga mau tetap percaya Tuhan, sekalipun kami belum melihat jawaban doa, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang berjanji, Engkau yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu Tuhan. Janji-Mu iya dan amin. Kami hanya menunggu waktu-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya itu ada waktunya.
Terima kasih Bapak, berkati pendeta Wibisono Halim Tuhan, Bapak Wibisono Tuhan, berkati dengan luar biasa Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Kau berkati untuk istri dan anaknya Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk apapun yang dia kerjakan Tuhan, buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapak. Apapun pelayanan mereka Tuhan, sekecil apapun pelayanan kami. Kalau kami mau melakukannya seolah-olah untuk Engkau Bapak, kami yakin dan percaya ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk segala program yang ada di Alberta ini Bapak. Baik itu Alberta Peduli, baik itu Diakonia, dan lain sebagainya Tuhan. Apapun Tuhan, rencana kami, program-program kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak yang mencukupkan segala kebutuhan dana yang dibutuhkannya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan. Kalau pemilu sudah berjalan dengan baik, aman, damai Tuhan. Tapi saat ini juga Tuhan, kami terus Tuhan awal akan berdoa Tuhan untuk Indonesia Bapak. Kalau terutama untuk penghitungan suara Bapak. Bapak di dalam surga, biarlah Tuhan tolong untuk penghitungan suara ini juga Bapak. Tidak ada kecurangan, tetapi jujur bersih Tuhan. Sampai mencapai satu angka tertentu atau mencapai presiden yang benar-benar terpilih yang Tuhan sudah sediakan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan lewat penghitungan suara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, aman, damai Tuhan, bersih, jujur Tuhan. Kami yakin dan percaya presiden yang terpilih nanti itu adalah pilihan-Mu Tuhan untuk Indonesia, karena Tuhan tahu yang terbaik buat Indonesia. Berikan tuh presiden yang takut Tuhan, dan juga Tuhan yang mengasihi dan mencintai Indonesia. Tetap pegang teguh NKRI, Undang-Undang Dasar, dan semua Tuhan kami serahkan kasih pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Ibu Gembala ada di tengah-tengah kami, dia boleh kuat, sehat, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu buat Ibu Gembala kami Bapak. Kami yakin dan percaya kalau Engkau sudah memilih dia Bapak, terus Tuhan akan perlengkapi dia kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan keteguhan yang daripada-Mu Bapak. Berkati juga untuk keluarga besarnya, anak cucu mantunya. Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk jemaat-Mu yang setia, baik yang melayani, baik juga jemaat yang hadir Tuhan, yang bahkan yang juga tidak hadir dimanapun mereka berada. Engkau yang maha tahu, Engkau maha hadir. Kalau ada kedapatan jemaat yang sakit, biar Tuhan jamah. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang mau menjual asetnya juga Tuhan untuk rumah, tanah, untuk apapun Tuhan berikan pembeli, kirimkan pembeli yang benar-benar untuk membeli Tuhan, bahkan juga transaksi boleh berjalan dengan baik, lancar, tidak ada penipuan apapun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ya, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebentar pimpin langkah kami, bahkan di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu. Di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Hanyalah bagimu, hanyalah untukku.
hari Minggu, selamat bersaat teduh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.